Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu sehat-sehat dan tetap kita ingatkan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Karena bagaimanapun angka COVID ini kita sudah 1 tahun ya, COVID berjangkit di Indonesia per 1 Maret lalu. Nggak terasa nih, Bung Rocky sudah 1 tahun COVID, jadi ulang tahun yang pertama COVID di Indonesia nih. Tidak terasa karena tidak ada perbaikan. Jadi kita alami lagi semacam kecemasan baru. Setelah 1 tahun kita bikin proyeksi 1 tahun ke depan masih begini apa enggak tuh. Jadi rakyat dibuai sebetulnya dengan segala macam hal supaya melupakan COVID. Cara membuai yang paling sempurna adalah dengan bikin rakyat itu mabok supaya lupa bahwa COVID itu sebetulnya ada di depan mata tuh. Jadi bayangin misalnya kalau industri miras itu diizinkan, lalu kerumunan pasti terjadi karena konsumsi miras itu biasanya dia langgar aja seluruh aturan kesehatan tuh. Jadi itu bahayanya sebetulnya dalam keadaan pandemi, justru pemerintah menyodorkan proposal yang kontroversial. Dan kontroversi itu udah berkali-kali diingatkan sebetulnya dari awal. Oke, ya ini harusnya sebelum dipublish soal rencana industri miras itu ada survei dulu gitu atau semacam penelitian apapun lah gitu bahwa miras itu berdampak meningkatkan imunitas tubuh dan bisa menghambat COVID. Mestinya begitu ya, Bung Rocky, baru itu seru tuh. Bisa kalau kampanye pemerintah, kita akan mendorong investasi pabrik miras untuk mengganti hand sanitizer yang makin kurang. Karena itu alkohol juga sama. Iya. Kalau buat cuci tangan ya nggak ada soal. Kenapa Anda baru ngomong sekarang? Mestinya kan sejak awal begitu. Sejak awal kita udah tahu ini negeri yang disuruh kita jaga jarak, cuci tangan, tapi dia sekarang cuci tangan dari kesalahan. Jadi baru sekarang kita lihat. Oke. Nah, soal miras ini memang masih berlanjut dan saya kira saya juga baca rilis kami ini ya, Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ini penting namanya menyelamatkan Indonesia. Jadi persoalan miras ini juga jadi soal serius karena data-data yang disodorkan oleh kami juga cukup menarik gitu. Ada soal akibat kematian miras, harapan hidup dan sebagainya. Dan yang juga menarik itu fraksi di DPR itu beberapa fraksi pendukung pemerintah juga mulai menyuarakan agar penolakan itu. Salah satunya misalnya PAN. PAN sih baru mau menjadi pendukung. P3 maksud saya. P3 juga sudah menyatakan secara keras soal itu dan penolakan berdatangan dari mana-mana, tagar di medsos itu juga soal tolak Perpres miras ini. Jadi bukan Perpu ya, Bung Rocky, Perpres ini turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pak Jokowi atau istana itulah kalau nggak bikin antisipasi. Jadi PAN yang tadinya mau masuk istana, begitu ada mirasnya dia keluar lagi dari istana kan. Jadi kacau sebetulnya perencanaan publik itu dan seluruh argumentasi udah diucapkan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sekarang KMI. Dan KMI betul mengambil poin rasional gitu dengan kalkulasi bahwa pemburukan daya tahan hidup manusia atau disebut Human Development Index itu justru akan bertambah-tambah kalau miras itu dijadikan sebagai alat konsumsi umum tuh. Dan kita sebetulnya berupaya memperbaiki kualitas kesehatan kita. BPJS harusnya disuntik dana supaya menjaga kesehatan kita. Nanti dana BPJS dipakai buat terapi orang yang mengalami penyakit degeneratif terutama karena konsumsi alkohol kan. Jadi buat apa asuransi sosial itu akhirnya dihabiskan untuk kuratif hal-hal yang dari awal udah bisa diprediksi memburuk gitu. Kan kita selalu anggap bahwa orang Indonesia itu daya tahan tubuhnya itu rentan terhadap virus, bakteri karena sistem kesehatan kita yang buruk. Nah, pemburukan itu akan berlipat ganda kalau alkohol itu jadi sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah tuh.
Nah, itu yang disebut sebagai comorbid sebetulnya. Jadi comorbid kita hari ini adalah alkohol. Padahal pemerintah selalu ingatkan yang punya comorbid hati-hati terhadap pandemi. Nah, sekarang pemerintah sendiri memperbanyak comorbid dengan mengobrol alkohol. Jadi alkohol itu adalah comorbid. Itu soalnya. Nggak ada dokter yang melegalkan, menyuruh kasih preskripsi, kasih obat yang ada alkohol. Alkohol diberikan bukan dalam upaya untuk kuratif. Jadi keutuhan berpikir pemerintah itu yang keliru, dan KAMI ingin memperbaiki itu dengan mengajukan data bahwa soal miras itu bukan sekedar soal harapan agar supaya ada pemasukan bagi negara, justru pengeluarannya bisa lebih besar itu, karena indeks harapan hidup kita justru makin memburuk nanti, dan itu biaya untuk memulihkan indeks harapan hidup itu lebih susah nanti, karena kita pasti kehilangan satu generasi itu perbaikinya tuh 30 tahun ke depan, dan pada saat itu kemampuan Indonesia untuk kompetisi dengan segala macam ambisi soal bonus demografi hilang. Jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan yang justru membunuh potensi generasi muda untuk memanfaatkan bonus demografinya itu. Mana ada orang mabok bisa produktif kan? Ngaco. Ya, dan jadi saya teringat tadi, saya sempat membaca itu sebuah opini yang disampaikan oleh mantan politisi PAN, Derajat Wibowo, yang menyebutkan, dia mengutip sebuah riset di beberapa negara itu menunjukkan tidak ada itu logika yang menunjukkan bahwa dengan investasi di bidang alkohol itu kemudian pemerintah mendapat masukan. Yang terjadi justru pemerintah akan nombok APBN-nya karena faktor tadi, pemeliharaan kesehatan. Anda menyebut tadi soal BPJS dan sebagainya. Jadi ini bukan untung tapi malah buntung gitu. Kalau kita ngomong secara benar nih, secara pemerintahnya benar gitu. Dan juga menarik karena Anda tadi menyinggung soal generasi yang hilang. Saya pernah bicara dengan seorang teman jenderal gitu. Saya bertanya saya tidak sebut sebuah etnisnya, tapi nggak enak nih kan nyebutnya. Saya tanya kenapa etnis ini jarang sekali di TNI. Dia bilang begini, karena tradisinya mereka sejak kecil minum minuman keras gitu. Jadi ketika tes fisik dan sebagainya mereka banyak yang nggak lolos gara-gara itu gitu. Kalau toh ada lolos 1-2 itu ya semacam afirmasi action saja, karena wilayah itu harus ada yang jadi anggota militer, Bung Rocky. Ini kan jadi sangat serius persoalan ini sebenarnya. Ya, itu perencanaan sebutannya kaderisasi bangsa juga berhenti, karena fokusnya kan bukan pada upaya untuk human development. Pak Jokowi berkali-kali mengatakan periode kedua saya fokusnya adalah pembangunan sumber daya manusia itu. Melalui apa? Oh, ternyata melalui alkohol. Bukan melalui pendidikan tuh, bukan melalui pengembangan kelompok-kelompok produktif di dalam banyak komunitas. Jadi kekacauan-kekacauan ini yang memperlihatkan bahwa memang pemerintah habis fokus. Kan nanti desainnya akan ada pemasukan dari situ. Iya, tapi tentu aja yang kita maksudkan bukan pemasukan yang juga nanti akan habis dikuras untuk menangani ekses dari mabok itu. Polisi akan kerja lebih keras lagi, berarti ada anggaran tambahan untuk hal-hal yang nggak diperlukan sebetulnya. Ngangkutin orang mabok, fasilitas kesehatan mesti dibikin UGD lebih banyak tuh. Mungkin yang paling nyaman adalah dokter-dokter anestesi, sehingga kalau dia ada kecelakaan nggak perlu disuntik karena lagi mabok gitu kan. Langsung aja dibedah tuh. Nah, soal-soal semacam ini, jadi kalkulasi sosial terhadap kebijakan yang kepres ini atau perpres ini itu yang nggak dibuat. Itu artinya ada desakan yang sangat kuat dari pemodal untuk minta dibukanya daftar investasi negatif investasi itu dihilangkan itu. Jadi ini adalah tekanan kapital dengan efek kemanusiaan yang adil dan beradab berkurang nilainya tuh. Itu soalnya nggak ada keadaan mabuk tuh, kemanusiaan yang adil dan beradab hilang. Jadi mesti disebutin bahwa ini perpres yang anti Pancasila, padahal Presiden terus-menerus bilang kami Pancasila. Itu segala macam sinyal sudah diperlihatkan oleh lembaga-lembaga yang bermutu tuh, MUI,
Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, KAMI, bahkan gubernur-gubernur di daerah-daerah itu merasa tersinggung karena seolah disodorkan labeling baru bahwa ini adalah provinsi miras. Ya, ya, ya. Kecuali NTT ya, karena gubernurnya dengan bekerja sama dengan Universitas Nusa Cendana itu melakukan riset dan kemudian menghasilkan sebuah produk minuman keras yang katanya itu merupakan produk dari itu tradisi dari warga NTT gitu. Ya itu ada aja hal yang sebagai souvenir gitu. Tapi kan problem kita dengan Perpres ini adalah mengundang investasi untuk lakukan kampanye habis-habisan, marketing tentang miras itu. Kalau produk lokal, namanya Sofi segala macam tuh, atau di Manado cap tikus, itu pun udah eksesif gitu. Karena pengertian alkohol itu berubah dari minuman pergaulan sekarang menjadi minuman untuk cari gara-gara gitu kan. Kenapa? Karena ada frustrasi ekonomi, lalu orang lakukan itu dengan imbalan. Kalau lagi nggak sadar maka maling itu lebih berani, atau berantem itu lebih hebat terasa. Jadi soal itu sebenarnya psikologi sosial kita yang harusnya diatasi oleh pemerintah, bukan justru mendorong psikologi sosial itu makin menjadi-jadi, psikologi sosial kekerasan, psikologi sosial kriminalitas. Nah itu yang disebut end result dari kebijakan ini tidak dihitung pemerintah, karena pemerintah langsung ingin dapat capital gain secepat-cepatnya itu. Ya, nah ini kan sebenarnya mengapa kita beberapa waktu lalu selalu ribut menolak undang-undang atau omnibus law ya, karena dampaknya sudah kita seperti duga, dan ini kan perpres tentang miras ini merupakan turunan dari undang-undang omnibus law tadi, dan sangat mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita akan menemukan hal yang serupa lagi dan ya mungkin bisa lebih heboh lagi ketimbang miras ini. Jelas ini penyelundupan kepentingan oligarki yang memang sudah sudah mengijon kekuasaan. Itu semacam kwitansi baru diajukan pada pemerintah. Jadi oligarki sekarang todong pemerintah dengan debt collector gitu. Lu buka investasi buat migas, karena dianggap bahwa itu yang paling mungkin karena penduduk Indonesia besar, dan kalkulasi itu sebetulnya yang dibatalkan tadi oleh KAMI dengan mengajukan data tandingan, oleh Derajat Wibowo yang riset tentang soal-soal semacam itu. Jadi dalam perbandingan sosiologis, kebijakan pemerintah itu justru membahayakan daya tahan tubuh manusia, jadi berakibat pada kesehatan, juga terhadap kesosialan manusia kita tuh, karena kekerasan akan timbul lebih banyak itu. Padahal keadaan semacam ini seharusnya ada semacam persaudaraan akal sehat agar supaya kita bisa keluar dari pandemi. Nah, bagaimana mungkin kita bikin persaudaraan akal sehat kalau akalnya lagi dikuasai oleh alkohol kan itu. Ya, karena itu tidak mengagetkan kalau kemudian sekarang muncul lagi meme itu, meme-nya dari Gubernur Anies Baswedan yang menyatakan bahwa rakyat Jakarta itu lebih butuh air bersih daripada alkohol. Ini kan berkaitan dengan rencana penjualan dari saham PT Bir saham perusahaan bir yang dimiliki oleh Pemprov DKI, dan saya membaca kata Wagub mereka itu sebenarnya udah mau jual tapi ketahan dari proses di DPRD. Ya, ini bakal ada tukar tambah baru nih dalam soal saham DKI. Jadi saya menganggap bahwa kekacauan koordinasi di pusat itu di pemerintah soal miras ini kemudian jadi isu yang liar di daerah itu. Kalau pemerintah agak bijak, dia mungkin bisa keluarin semacam aturan-aturan khusus itu yang ujungnya adalah memproteksi konsumsi yang berbahaya. Oke, Hotel Jakarta karena itu ibu kota segala macam, ada kekhususan segala macam dengan kalkulasi yang tepat. Nah, masalahnya semua yang dilakukan pemerintah itu sekedar dianggap sebagai turunan dari Omnibus Law, sehingga peraturan turunannya nggak mau dibuka ke publik untuk dijadikan bahan perdebatan. Selalu dianggap kan udah ada undang-undang payungnya, maka tinggal diperlukan ada perpres. Jadi kalian diam aja tuh. Kan itu sebetulnya yang membuat kita jengkel, bahwa dari awal rencana penyelundupan hukum itu sebetulnya didesain oleh kepentingan oligarki itu tuh, yang nggak pernah dibuka ke publik. Apa sebetulnya yang dipesan oleh oligarki
melalui undang-undang Omnibus Law itu. Nah, sekarang baru kita bisa lihat. Jadi hak dari anak STM untuk kembali lakukan protes, karena sebetulnya anak STM yang paling ngerti bahwa di belakang ini ada oligarki. Walaupun dia nggak tahu political economy dari proses pembuatan kebijakan, tapi dia merasa sebagai generasi itu akan dihalangi haknya untuk tumbuh oleh Omnibus Law ini. Buruh juga menganggap begitu tuh. Jadi kita membayangkan akibat yang sebetulnya udah kita pahami dari awal, dan ini yang harusnya kita tagihkan pada partai-partai yang mendukung Omnibus Law ini. Ya, oke. Saya kira ini masih akan terus berlanjut karena bagaimanapun juga penolakannya seperti kita sebut-sebut sebelumnya juga, ini bukan hanya persoalan lagi masalah terminologi agama halal haram, tetapi kita sudah punya banyak data bahwa ini jauh lebih serius dari persoalan halal haram itu ya, Bung Rocky ya. Betul, jadi saya ingin agar supaya pers juga beri porsi analisis yang lebih tajam dengan kalkulasi-kalkulasi ekonomi kesehatan itu, atau ekonomi penjaminan sosial, asuransi. Jadi mulailah dengan upaya untuk memberitahu publik bahwa dalam kalkulasi ekonomi ini adalah buruk, apalagi dalam kalkulasi moral gitu. Jadi itu sebetulnya poin penting, supaya ada percakapan di dalam talk show, sehingga talk show itu nggak sekedar ini sih karena agama mayoritas menolak itu, ya agama minoritas juga menolak. Jadi itu booster itu kan akan mainkan itu soal-soal itu. Jadi dengan data dari KAMI, maka terlihat bahwa kami itu secara profesional ingin memulihkan Indonesia, menyelamatkan Indonesia bukan dengan dalil agama tapi dengan kalkulasi intelektual. Itu sebetulnya yang sedang dilakukan oleh KAMI itu. Yes. Oke, kita lupakan dulu soal miras. Saya sih pengen sedikit saja yang membahas, ini lagi ada fenomena menarik dan ramai di media sosial dan juga media massa ini. Putra Pak Jokowi, itu Kaisang Pangarep yang pebisnis itu keren juga nih, rupanya mau membeli saham dari Bali United, ini perusahaan klub sepak bola di Bali. Ini kan kalau di Eropa ini biasanya yang beli klub-klub saham ini kan pangeran-pangeran dari Arab nih. jangan kemudian ini jangan dibilang pangeran dari Solo gitu, karena ini beda, dia putra presiden, jadi nggak bisa disebut sebagai pangeran dong. Tapi tindakannya tindakan kepangeranan itu, dan orang pasti akan mulai membahas apa sebetulnya di belakang trik itu tuh, trik. Jadi orang udah anggap ini trik, kan out of the blue tiba-tiba ada anak presiden mau membeli klub. Klub itu kan hobi orang-orang yang kebanyakan duit itu kan, atau hobi dari bandar-bandar judi dunia itu untuk ngatur skor segala macam. Jadi hanya dua itu yang orang bikin analisis. Apakah anak siapa namanya tadi Kaisang ini sedang berupaya untuk memamerkan pada dunia persepak bolaan bahwa Indonesia punya kemampuan untuk sebut aja kasino di dalam sepak bola. Kita tahu dunia sepak bola itu identik dengan dunia perjudian juga, tapi ini tingkat tinggi tuh, karena orang suka itu. Tapi oke, itu lain dengan miras. Ini orang yang punya uang lalu dia mau habiskan itu dengan, kalau orang nggak punya uang kan ngapain berjudi, orang cuma nonton aja dengan gairah fanatisme MU, Liverpool. Dan itu yang sebetulnya jadi tanda tanya, apakah membeli Bali United itu juga semacam upaya untuk mengolahragakan masyarakat, atau sekedar memamerkan kemampuan kapital untuk memiliki sebuah klub. Nah, itu yang menjadi sorotan kita sebetulnya tuh. Kalau punya kapital, orang bertanya dari mana kapitalnya gitu kan. Dan apakah kapital itu betul-betul kapital yang diperoleh secara masuk akal, atau ada sinyal ketidakmasuk akalan di situ? Tiba-tiba niat untuk tanam investasi itu sama seperti tiba-tiba ada restoran gede di sebuah daerah yang terpencil gitu, padahal nggak ada pembelinya kan. Lalu orang ambil kesimpulan, wah ini jangan-jangan kelebihan warisan atau money laundering. Ini persepsi aja yang mestinya kita terima, karena ada yang aneh di situ. Dalam keadaan pandemi tiba-tiba ada niat. Jadi lepas dari betul-betul itu
upaya bisnis atau upaya hobi, tetap orang mencurigai. Kenapa? Karena beliau adalah putra presiden, tahu banyak informasi dan bisa atur-atur informasi itu. Oke, Bung Rocky, terima kasih banyak. Ya, jadi kita mendapat insight dari soal-soal semacam itu yang kadang-kadang masih tersembunyi samar-samar, tapi dugaan-dugaan Yes. publik itu sangat masuk akal untuk mengetahui apa sebetulnya di belakang transaksi-transaksi yang menggemparkan akhir-akhir ini. Yes, oke. Baik, terima kasih.